karena SMA gua punya lapangan basket, akhirnya gua masuk situ. Selamat datang di podcast Anak Kota, dan seperti biasa ada gua Anto Marta dan juga ada ketua perbasi kita Andri Permana. Dan hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kalau Anak Kota ngelihat video di sosial medianya perbasi.tng, udah ada kepengurusan baru 2022 sampai 2026. Yap. Dan kemarin waktu kita ada acara pelantikan, kita sendiri juga amazed bahwa susunan kepengurusan kali ini nih adalah orang-orang yang dikombinasikan dengan latar belakang yang berbeda, tapi ini akan menjadi menarik. Mungkin Ludri sebagai ketua perbasi kota bisa kasih overview sedikit nggak buat anak kota nih kepengurusan yang sekarang nih, latar belakangnya seperti apa? Oke, jadi buat teman-teman anak kota, karena kita basicnya anak-anak basket gitu ya. Pertama, basket ini kan olahraga tim ya, bahwa akhirnya teamwork akan selalu menjadi kunci, bahwa di basket ini akhirnya bahwa lu nggak bisa main sendirian, nggak boleh ada Superman lah di tim gitu. Ya. Bahwa akhirnya kita harus bangun super tim. Nah, filosofi itu sebenarnya filosofi kita main basket di lapangan, bahwa kita harus membangun sebuah tim yang solid. Kita juga akhirnya harus bangun suasana teamwork yang enak gitu ya. Itu yang kita coba implementasikan di kepengurusan perbasi hari ini. Dan kalau hari itu pada saat pelantikan kok banyak sih, kepengurusan hari ini paling gemuk deh sepanjang sejarah perbasi di Kota Tangerang. Ini kepengurusan yang paling gemuk. Kenapa? Karena kita kan sama-sama tahu ya bahwa hari ini perkembangan basket sebagai olahraga nggak bisa dilihat sebagai hanya pertandingan di lapangan. Betul bro. Akhirnya basket suka atau nggak suka, ya seiring perkembangan zaman akhirnya juga berkembang. Ada ruang-ruang kosong yang mau nggak mau harus kita isi. Bukan hanya urusan kita nyiapin tim daerah, bukan hanya kita gelar kompetisi gitu kan, yang secara rutin sebenarnya juga ya piece of cake lah, gampang buat dikerjain. Tapi akhirnya juga ada ruang-ruang kosong yang harus kita isi, bahwa basket ini harus menjadi sebuah industri. Basket ini juga harus menjadi sebuah hiburan. Ini kan PR kita bersama nih. Ya. Nah, kepengurusan hari ini yang dilatar belakangi orang-orang yang banyak dari berbagai macam latar belakang, buat gua sih ini akan memperkaya wacana ya, memperkaya khasanah kita nanti berorganisasi. Nah, dan yang paling menarik adalah salah satunya di kepengurusan hari ini kita ada 2 orang dengan latar belakang birokrat bro. Birokrat. Bayangin, PNS jadi pengurus olahraga, kan gitu. Yang selama ini mereka terjebak dalam rutinitas melakukan pelayanan publik dan segala macam ya, dengan sistem birokrasi mereka yang ya sangat complicated gitu kan, akhirnya mereka join sama kita minta bantuannya buat sama-sama gotong royong di perbasi. Dan bagi gue sih salah satu elemen yang menarik adalah kehadiran 2 birokrat, dan birokrat itu juga bukan main-main, level pejabat juga bro di Tangerang, dan ini pasti menambah warna baru lah. Basket juga suka atau nggak suka, organisasi butuh tuh yang namanya pengelolaan organisasi yang bagi gue juga harus rapi. Ya. Karena biarkan tim basket daerahnya berjalan, biarkan nanti ada yang ngurusin basket sebagai sebuah hiburan, basket sebuah industri, tapi basket sebagai sebuah organisasi juga harus tetap ada yang ngurusin, karena berbicara regulasi segala macam. Dan bagi gua teman-teman yang terlibat di kepengurusan perbasi hari ini punya satu kesamaan sih. Ya. Mereka pasti punya latar belakang di lapangan. Ya.
which is sebagai pemain, which is mereka pernah ngalamin jadi manajer basket, which is mereka pernah ngurusin klub atau segala macam. Tapi gue pastikan teman-teman yang pernah jadi donatur klub juga. ya, that's the point. Tapi sebelum lu mengenalkan mereka, karena kita akan masuk ngobrol sama dua narasumber kita juga, gue mau say thank you dulu untuk Nordic Scandinavia yang udah ngasih kita tempat, dan teman-teman dari Tangerang TV yang udah bantuin kita dari sisi peralatan apa segala macam. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa terus jalan. Amin. Dan kita akan masuk, perkenalin ada dua narasumber, mungkin lu bisa jelasin, Bur? Iya, jadi dari yang tadi gue sebutin di awal gitu kan, gue represent. Yang pertama, sosok organisasi yang strategis itu kan salah satu adalah sekretaris ya. Bahwa akhirnya Commander in Chief, gue sebagai ketua Perbasi, kalau gue juga nggak didampingin sama sekretaris yang paham betul gitu ya cara ngelola organisasi, kayak kita akan kembali lagi ke era-era sebelumnya gitu. Kita akhirnya juga lupa mengurus klub, kita akhirnya juga dalam tanda kutip surat menyurat dan segala macamnya juga akhirnya berantakan. Dan kita punya sekretaris Perbasi hari ini backgroundnya birokrat. Hari ini beliau salah satu pejabat juga di salah satu dinas di Kota Tangerang. Latar belakang basketnya nggak boleh dipertanyakan. Hari ini masih ngurusin basket di salah satu komunitas basket yang isinya mayoritas PNS. Jadi di Tangerang ini ada komunitas basket namanya All Age, itu isinya PNS dari semua instansi yang ada di Kota Tangerang, dan beliau salah satu mungkin founder dan salah satu orang yang memang sampai hari ini masih ngurusin. Jadi kita represent Kang Dadang. Nanti beliau bisa cerita, emang bener sih ada PNS yang main basket nih ya? Nanti beliau bisa cerita, tapi yang pasti beliau pernah jadi pemain basket. Nanti dia cerita, dan bukan hanya main yang iseng-iseng. Ya. Dia punya prestasi juga di basket, walaupun bukan di Tangerang. Dan salah satu kenapa gue milih beliau, yang pasti passion beliau besar. Jadi All Age itu sempat menggelar kompetisi antar eksekutif, kompetisi antar instansi, dan kompetisi pelajar 3 tahun berturut-turut. Dan bagi gue itu prestasi yang mudah-mudahan bisa di-achieve sama beliau di Perbasi. Dan yang kedua, ini sih sahabat gue banget lah. Begitu pas yang lainnya sudah gue isi, bendahara Perbasi ini posisi yang paling terakhir sebenarnya. Paling terakhir gue isi. Ya. Bukan karena gue nggak tahu mau ngisi siapa, gue tahu mau gue isi siapa gitu kan. Cuman sahabat gue satu ini dan temannya lu juga gitu kan, orangnya kan unik dan tukang ngebayarin. Iya, itu dia. Dan kita harus seolah-olah bahwa nggak ada lagi nih gitu, nggak ada lagi. Siapa yang bayar ini semua? Nggak ada lagi. Padahal dari awal yang gue isi namanya dia duluan. Iya. Tapi yang lain, aduh Bo, gue udah pusing nih, gue nggak punya lagi nih, siapa ya? Yang udah keisi tinggal bendara doang nih. Nggak ada yang bayar nih, Bo, gitu. Iya, enggak. Oke, teman-teman semua nih, Bowie, nama aslinya Edi Wibowo, panggilannya Bowie. Kalau yang hobi ngopi di Tangerang, yang sering kongko-kongko di coffee shop, tahu Black Campaign, ya ini salah satu man behind the barnya, salah satu orang yang ada di balik kemunculan Black Campaign. Backgroundnya hari ini sudah bisa kita perkenalkan sebagai pengusaha. Pengusaha, betul. Yoi. Kalau tahun-tahun kebelakangnya belum mau dia disebut pengusaha. Aktivis. Iya. Bekas aktivis mahasiswa, pernah ini segala macam, dan hari ini sudah melabeli dirinya pengusaha. Iya. Karena dia sudah main golf. Wah. Sudah nggak bisa main bola besar, dia main bola kecil. Nih Bowie, sahabat kita semua, dan dua orang ini akan jadi tulang punggung kita lah di Perbasi, yang akan bantu gue banget. Gue punya Kang Dadang yang akan ngurusin alur administrasi organisasi. Kang Dadang nih orang yang bagi gue beberapa kali di awal gue komunikasi sama beliau nih, Kang Dadang nih orang yang sangat detail. Akhirnya beliau yang nutupin lah kekurangan gue. Gue ini kan risk-taker ya, gue selalu mengambil keputusan itu selalu dalam waktu yang ya secepat mungkin gitu. Karena bagi gue waktu itu, momentum itu menjadi hal yang penting. Ya. Nah Kang Dadang yang akhirnya memberikan
garansi ke gua bahwa organisasi harus tetap pada relnya, organisasi harus tetap pada porosnya, dan Kang Dadang yang akan jaga Perbasi ini tetap pada relnya dengan aturan dan segala macam sifat aspirasi. Dan Bowie yang tadi lo bilang, kebutuhan basket hari ini juga akhirnya banyak ya komponen-komponen basket, persiapan tim, kita mau gelar kompetisi apa segala macam, dan Bowie adalah orang yang sudah cukup teruji. Dia hari ini masih jadi pengelola salah satu klub di kota Tangerang, dan dua orang ini gua rasa pilihan paling pas lah. Paling pas. Jadi Oke. sekretaris dan bendahara. Oke, kita ke Kang Dadang dulu di awal. Kalau kita ngomongin organisasi, ngomongin pengalaman dulu di sekolah, di kampus gitu ya. Ngomongin sekretaris kan juga image-nya adalah ngapain sih masalah surat menyurat, pencatatan. Kalau di organisasi seperti Perbasi Kota Tangerang ini, apa sih Kang ruang lingkupnya yang biasa atau mungkin bisa dikerjakan lebih maksimal gitu? Ya, seperti yang tadi disampaikan sama Ketua Perbasi sih begitu ya. Sekretaris ya fungsinya seperti yang tadi disampaikan begitu, kita merapikan administrasi, surat menyurat dan sebagainya, organisasi lah begitu ya. Meskipun memang ada organisasi tapi ya seperti orang kedua lah begitu ya, orang kedua yang mengawal platform kita gitu ya. Jadi platform kita mungkin nanti dengan ada ART, kemudian dengan program kerja dan sebagainya, itu yang harus memang dikawal gitu ya. Dan teman-teman nanti di bidang di bawah-bawah di seksi yang lainnya tentu kan juga ya butuh pijakan gitu ya. Mungkin ya fungsi sekretaris lah yang kemudian tetap mengawal itu sesuai dengan komitmen di awal untuk bisa dijalankan oleh teman-teman di bidang yang lain gitu. Dan jembatan juga ke pemerintah kota kali ya? Betul. Untuk komunikasi biar... Sekarang udah beli ngurusin. Iya. Jadi gue udah enak banget. Gue akhirnya bisa komunikasi sama pemain, bisa muter-muter ke klub-klub kalau mereka lagi pada gelar latihan atau game internal. Gue masih bisa melakukan itulah. Karena apa? Gue punya sekretaris yang akhirnya bisa mengcover kebutuhan organisasi yang tadi lo bilang, sifat administrasi dan segala macam. Oke. Nah, kita pengen tahu juga nih sosoknya Kang Dadang gitu ya. Ya mungkin di kepengurusan udah pada kenal, cuma mungkin anak kota juga perlu tahu sebasket apa sih Kang Dadang? Asik. Orang basket bukan sih gitu. Gimana Kang? Dari Oke. Ya, gue lahir di Bandung ya. Jadi dari mulai lahir sampai selesai kuliah itu memang di Bandung, jadi terdampar di Tangerang gitu ya karena PNS gitu ya dulu, memang karena masih Jawa Barat dulu penempatan di Tangerang. Kemudian SD sih gue main bola. Iya, nggak pakai sepatu, biasa nyeker. Semua anak SD itu main bola ya. Selingannya sama petak umpet. Dan dulu di Bandung motivasinya masuk dulu ke sekolah favorit lah dulu, ada namanya SMP 5 karena ada ekskul bola. Main bolanya keren lah gitu ya, gitu. Nah, Persib, begitu bro. Semua orang Bandung mau menjadi pemain bola. Siapa yang kenal Kang Dadang sama Kang Ajat Sudrajat? Dulu udah mau masuk itu Uni itu. Ada klub tuh Uni, dia punya sekolah ini gitu ya. Sekarang tapi lapangan udah jadi apartemen sih di tengah kota. Nah, pas gua masuk SMP, rupanya itu ekskul bola hilang. Akhirnya ya udah ikutan basket gitu. Nah, kebetulan karena memang base-nya di basket di SMP itu langsung klub. Sama dengan pola yang sekarang ada di mana-mana ya kayaknya dari dulu. Jadi dulu gue di SMP 5 Bandung itu memang sudah dipegang sama yang namanya klub Esko gitu ya. Jadi kalau lo tahu lah Esko ini ada banyak pemain beken gitu ya, ada Inal. Rinaldo, ada Gagan Rahmat gitu ya, yang di SM. Ada Dian Heryadi tuh junior gue lah semua gitu ya. Gue juga nggak ketemu, kalau Gagan gue tahu lagi begonya sih gitu ya. Kalau Inal emang luar biasa lah. Tapi sebelumnya ada yang lebih senior lagi ya, kayak Karsiman gitu ya, legend, dia dulu salah satu center terbaik Asia Tenggara sebetulnya gitu ya. Terus ada Bondan yang pernah main di Pelita Jaya gitu ya dulu, zaman Bang Is tuh
kawannya Bang Is gitu ya. Jadi Bang Is juga angkatannya Inal kalau nggak salah di PON. di atasnya. Oh, PON-nya bareng waktu itu kalau nggak Iya. salah. Ponnya bareng, Ponnya bareng, karena ya. Inal itu paling muda Paling muda. saat itu 85 kalau nggak salah. Bang itu jago banget ya. Jawa Barat dia. Iya, jago Shooting banget. guard. Jago dia. Gue liat shooting orang dia. Tangerang main Betul. PON Jawa Barat cuy. Jawa Barat. Gua harus undang, kita harus undang dia nih. Ya nanti. Nah udah gitu ya apa namanya, karena pembinaannya di klub gitu, jadi gua terus sampai SMA ya mulai tuh di SMP juga ikutan Popda lah gitu ya, lumayan lah dapat perunggu gitu ya. Nah, Jawa Barat lah ya. Jawa Barat terus ya sempat ikutan Kejurnas junior sih, wakilin Jawa Barat. Gua angkatannya dulu yang sekarang tenar di Jakarta tuh ada Ali Budimansyah, Wah. ada Romi Chandra Gepeng gitu ya. Terus di Jawa Tengah tuh ada Saud Lambuk Johnson. Ya. Oh, Gitu gitu ya. Jawa Tengah ya? Iya, dulu dia karena Glory. Dulu dia kan sama inilah Coach Denny Kosasi ya. Pegangannya. Jadi karena Glory, Gentong Kumala Jaya lah dulu ya. Jadi karena binaannya itu akhirnya dia main di Jawa Tengah. Hanya memang apa namanya, kita kalah lah gitu ya. Juaranya Jawa Timur waktu itu. Nah, kemudian dari situ ya sempet cedera lah gitu ya. Jadi akhirnya jadi main-main basket kampusan aja gitu. Ya, ya. Dan kebenaran gue masuk di ITB. Di ITB tahun berapa ya? 95 kurang lebih. Iya, gue dapat mandat lah jadi ketua unit basket Ganesha namanya. Oh. UBG. Udah ada liga mahasiswa tuh, Kang? Udah Udah ada ya? udah ada. Hanya saya waktu itu karena gue cedera, gue juga lagi kerja praktek saat itu, telat registrasi, akhirnya gue jadi official. Jadi asisten pelatih lah. Jadi teman-teman yang lain yang pada main gitu ya. Tapi ya lumayan lah gitu ya. Jadi secara organisasi akhirnya itu secara pemain tadi gue udah cerita, capaian terbesar gue ya hanya di Kejurnas junior ya. Kemudian secara organisasi ya tadi gue di ITB unit basket Ganesha itu UBG namanya ya, istilahnya di kita itu ada himpunan jurusan sama unit kegiatan. Jadi kalau ketua-ketua ini ya istilahnya kalau dulu kalau sekarang ada BEM, kalau dulu kan nggak ada tuh. Senat. Tapi ini kita representatifnya mahasiswa kalau ada apa namanya berantem sama rektorat begitu ya. Berarti fungsi itu udah dilakukan dari zaman kampus ya? Iya, iya. Ngurusin basket, jadi jembatan antara unit mahasiswa ke rektorat Betul, betul. gitu ya. Dan anak kota mungkin mesti tahu kalau lu semua pada nggak ngerti nama-nama yang sebutin Kang Dadang tadi, itu adalah nama-nama pemain-pemain basket yang mungkin hari ini jadi fundamentalnya kepembinaan di Indonesia harusnya ya. Mereka ada yang turun jadi ya profesional pasti, jadi pengurus pasti, pengurus klub dan sebagainya. Menarik banget. Dan kita sebelum lanjut ngobrol sama Kang Dadang lagi ke Bowie, ini juga agak rancu ya di antara bola atau basket gitu ya. Karena kepengurusan kita yang kali ini lebih banyak dulunya main bola pindah ke basket gitu ya. Gimana Bow, lu sebasket apa sih Bow? Iya. Salah sih sebenarnya kalau antara bola sama basket rancunya tuh keliru. Nah, Karena banyak yang nggak tahu ya, sebenarnya waktu kecil bokap gua tuh suka banget nonton badminton, bulu tangkis. Wah, itu era badminton, jaya-jayanya ya, banget itu. Indonesia dah. Ya, ya, ya. Kalau nggak disiarin di TV, minimal dengerin di radio. Kita ngebayangin itu ya. Drop shot, lob ke kanan, smash gitu. Kita dengerin di radio doang. Dan sampai akhirnya bokap tuh masukin gua dulu ke PB. di Pelatihan bulu tangkis mana? di salah satu klub di Tangerang. Salah satu klub di Tangerang. Masih ada kok sekarang klub yang sekarang. Daerah Kayaknya udah nggak ada. Daerah mana dulu PB-nya? Kenapa? Daerah PB-nya daerah mana? Neglasari deh, Neglasari. Oh, Neglasari. Dulu namanya PB Sitanala. Oh. Iya. Itu Sebelum lu lanjut, sebenarnya kalau lu dengerin radio, dengerin nonton pertandingan bulu tangkis, waktu komentatornya ngajakin kita berdoa, lu ikut doa gak sih? Gue kadang-kadang penasaran kita ikut itu berdoa. kalau final ya, kita final Sudirman Cup atau Bung Sambas ya, Uber, Bung Thomas Sambas ya. udah pasti Iya, otomatis. Bung Sambas. Otomatis, apalagi kita cuma bisa dengerin loh. Iya, iya. Ya kan kita nggak bisa lihat secara Oke, visual oke. gitu. Berarti lu sebenarnya malah backgroundnya lebih banyak main dulu bulu tangkis awal. Bulu tangkis. Terus? Sampai akhirnya tuh SD kelas 6 gue punya
sahabat ya, yang setiap pulang sekolah, gue selalu makan siang di rumahnya. Selalu makan siang di rumahnya. Karena kebetulan dia juga badminton juga, dia sampai ikut Platda, bulu tangkis. Ya teman gue juga itu. Iya. Masih ada orangnya? Masih ada. Itu ada. pemain bulu tangkis Siapa dulu nih, kan? andalan kota Tangerang, Iya. angkatan gua. Sampai ke Bandung kemana wakilin kota dan Jawa Barat. Tapi selalu pakai sepatu basket kalau ke sekolah. Iya benar. benar. Masih ada Bo? Masih ada. Masih ada. Iya. Dan Lanjut. dia pernah ngasih gue sepatu basket loh, Air Penny. Satu, Air Penny Gua One. tahu nih Keren. orangnya. Iya. Itu hanya untuk gue main volley. Kacau ya. Bernama manusia ranci nih. Tapi atlet bulu tangkis itu ngasih air penny-nya ke Bowie karena dia beli sepatu basket Chris Webber. Iya, Padahal pemain bulu tangkis. Iya, Oke, iya. lanjut lah. Oke. Dan kenapa? Di rumahnya halaman belakangnya tuh ada Lapangan lapangan basket. badminton Betul. sama lapangan basket. Betul. Disitulah gue Orang kenal. kayak tajir nih, basket. udah bisa beli Chris Webber, beli RP nih. Belakang rumahnya punya lapangan bulu tangkis. Ini ngomongin SD. Jadi yang tajir SD. orang tuanya. Iya. Iya. Makanya gue pulang sekolah selalu makan siang di rumahnya. Oh, berarti Makannya standar gizi enak. lo ngikutin dia ya? Iya dong. Iya, iya. Nah, disitulah gue akhirnya kenal basket, gitu kan. Capek main badminton, ada ring, ayo main gitu. Shooting. Udah main, gue bingung tuh. Shooting masih pakai dua tangan begini kan. Iya, 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 iya. Segala macam. Tapi lama-lama akhirnya bisa juga. Dulu kita tuh sering sama dia tuh nonton playoff NBA tahun-tahun itulah ya. Pagi ya, Tahu nggak, pakai TV kecil di kelas. di kelas. Betul. Kita nyolong-nyolong. Volumenya dikecilin, taruh di meja, kita nonton dari situ. Itu masa pelajaran. Temen-temen tajir banget Jadi ya. sebasket apa ya nakalnya begitu. Tapi sekarang kan perkembangannya lu sampai ngebangun satu komunitas basket di Tangerang, terus gimana tuh bisa Karena sampai SMA main basket, SMP main basket nggak sih dia sih? Nah, SMP akhirnya karena ada ekskul basket, gue ikut ekskul volley dan basket. Basket. Dua olahraga itu gue ikutin. Ya. Sampai kita tuh kejuaraan pernah mengalahkan salah satu SMP favorit ya di Tangerang ya. Jangan diomong gitu. Tuh. Waktu itu. Waktu itu, karena gue satu tim sama Bowie, jadi ya gak usah diomong ya. Karena teman-teman kita juga itu yang kita kalahin. Iya, iya, iya. Dan itu menang waktu SMP, diomonginnya sampai udah nikah pun tetap diomongin. Jadi anak kota ada peristiwa yang ini, aduh. Jadi sampai sekarang masih tetap diomongin. SMP-nya mana? SMP ini depan-depanan. Jadi ada jalan raya yang sangat panjang dan besar itu. SMP-nya di depan Polres. Dia di seberangnya SMP depan Polres. Iya, kita sejajar sama Polres. Gitu. Iya, iya. Jadi kita lebih bersahabat sama Polres. Karena berdampingan. Gitu. Jadi dan pemilihan SMA kebetulan gua tuh salah satu penentunya adalah gue lihat nih SMA mana sih yang punya lapangan basket. Nah, Ya. Nah, gue masuk buat ke SMA yang itu, tapi nggak punya lapangan basket. ya. Nah, karena SMA gua punya lapangan basket, akhirnya gua masuk situ. Gak enak karena ada editor kita, dia anak SMA yang gak punya lapangan basket itu jangan. Tapi anak kota, ini juga gini. Jangan dibahas. Jadi gini anak kota. Ya, ini kita lagi ngomongin SMA 1 yang nggak punya lapangan basket. Jangan langsung Ya kan? terang-terangan. Dan sebenarnya juga ini mah menutupi aja. Kalau masuk ke SMA 1 juga nggak bisa ngikutin pelajaran deh. Jadi kita ini orang-orang yang nggak mampu secara akademis ke SMA 1. Makanya kita masuk ke SMA 2. Iya, iya, iya. Aduh. Tapi sampai lu ngebangun klub sebelumnya apa sampai lu tiba-tiba Ngebangun klub ya. Jadi SMA sebenarnya 2 tuh angkatannya siapa sih? karena gua. angkatannya sama Anton. Tapi pernah sempet satu tim sama Jeber nggak? Oh, Faisal. Nah, jadi waktu kita kelas 1, Faisal Ahmad tuh Kelas 2. Dia ikut gabung sama langsung tim ya? kelas 3. Sama Makanya kita si- waktu juara wali kota cup karena Jeber. Karena kita kelas 2 Kan kita kelas 2 dan dia kelas 3. Iya. Kan kita tidak bicara ada Superman. Enggak, tapi gini. Nggak, ini buat anak kota ya, karena udahlah kalau ngomongin basket di Tangerang ya akhirnya salah satu epicentrumnya, salah satu sentralnya kan ya Faisal J. Ahmad gitu ya, Betul. Jeber, gitu kan. Kapten timnas gitu kan, legenda di SM, main di PJ masih juara segala Iya. macam. Buat orang-orang yang pernah ada satu tim zaman SMA ya,
saat proses tumbuh kembangnya seorang Faisal Jamat, si jago itu emang zaman SMA udah jago deh. Jago banget. Jago banget. Kita pernah waktu Wali Kota Cup, nggak tahu kenapa SMA 2 dijadiin game pembuka lawan SMA 2 Pamulang. Semua kompetitor anak SMA lain udah nungguin gor penuh, pembukaan kita main, kita ketinggalan 18 angka. 18 angka, ada satu anak SMA 2 Pamulang nge-shoot dari manapun masuk. Si Faisal cuma deketin gua karena gua playmaker ya. Dia cuma bilang gini, lihat gua. Dia lari, terus dia minta gua kasih. Dia minta gua kasih. Kita menang. Iya. Semua dia. Jadi kalau Faisal Jamat, anak kota, dia pindah ke warga negaraan ke Maradona, ya, ke Argentina udah kayak Maradona dia. Messi. udah kayak Maradona dia. Dia kayaknya bakal dibikinin satu Patung khusus. Dan itu pertandingan terberat kita karena setelah itu kita menang. Dia Kita posisi juara langsung. apapun, gaya gimana pun, bola masuk aja. Ya, Masuk kita juga aja. dapat kehormatan lah satu tim sama dia. Di Popda juga, tapi Popda sih waktu Jawa Barat, Bandung gila banget jadi susah dikalahin. Tapi memang kan di belakang bench kita kan orang-orang luar biasa juga. Di situ ada coach Koko, ya kan, ada Indra Bang Is Toski juga. ada Bang Is juga. Oh, Bang Is tuh related ya sama Bang Is Zalman tuh ya? Bang Is sempat jadi head coach SMA 2 pas Oke. zaman kita. Iya. Wah, ini menarik nih. Oh ya, terus anak kota nih, kita punya host nih, pemain Pemain basket. Pemain basket. Ya, mesti dijelasin kalau enggak Popda main ya? Popda Main, Waktu Popda masih main. Jawa Barat. masih Jawa Barat. Timnya sama siapa aja ya? Semua Faisal, Bugi, Helmi. Oh, berarti lu paling kecil? Maksudnya lu Gua paling muda? dan paling Jeffrey sama Ridwan paling kecil. Kita masih SMP waktu itu. Iya. Boyor ya? Sorry, pertama kali yang SMP gua, Ridwan, Sandi. Sandi Penyu? Sandi. Iya. SMA 4? Iya, SMA 4. Baru pas gua SMA. Jabarnya, Jeffrey masuk. Bandungnya siapa? Gagan. Oh, enggak. Siliwangi, Bandung. Ya. Gue inget betul kita semua anak basket datang ke GOR Pajajaran. Gagan datang pakai jaket kulit kayak anak motor. Oh, Dilan. Jangan-jangan Dilan banget, betul, Dilan betul. itu adalah Gagan. Jadi anak kota spekulasi siapa Dilan kayaknya udah terjawab di sini. Iya, Di iya. podcast ini terjawab. Nah, Bo, secara organisasi bendahara menurut lu gimana sih kerjanya, apa cuma Aduh, sekedar bicara ngomongin organisasi accounting? sebenarnya gue sih suka organisasi ya. Kenapa? Karena kebetulan dulu gue dapat beasiswa gara-gara basket, dapat beasiswa masuk ke salah satu perguruan tinggi di Jakarta gitu kan. Ya. Sebut dong namanya, jangan malu-malu lah. Ini Esa jago, Unggul. jago loh basketnya nih. Esa Unggul. Esa Unggul. Oke, anak kota nih, anak Swans. Iya. Esa Unggul. Masuk karena beasiswa basket, tapi gue ikut UKM sepak bola. Dipanggil dong sama itu pengurus gitu kan, pengurus basketnya. Kamu masuk sini tuh karena beasiswa basket, ngapain kamu di sana? Sini ikut latihan. Gitu. Oh, jadi tetap dipantau ya? Cara gua mengalihkannya supaya gua tidak aktif di basket, karena basket pada saat itu menurut gua masih gimana ya, keras Ya. banget lah, nggak cocok sama prinsip gua gitu kan. Bukan. Akhirnya gua lari. Dia nggak mampu bersaing. Hari itu Swans daerahnya Bang Bowie. Belum bagus. Hah? Enggak, belum. Belum bagus, itu Lu di awal-awal. di tempat yang belum bagus saja lu nggak mau bersaing, bagaimana sih, Bu? Gua ikut nonton, kenapa? Karena kebetulan pada saat itu gua jadi presiden mahasiswa di situ. Jadi gua hadir di pertandingannya Esa Unggul. Pidato yang dong? main tidak lebih bagus daripada cara gua main. Wih. Ini yang ngomong, Pada saat itu ini ya. yang ngomong presiden mahasiswa. Jadi saat agak itu. sombong nih podcastnya ya. Pada saat itu. Ya udah akhirnya ya itulah, pertama gua aktif di kampus. Berorganisasi, gua mencintai organisasi. Ya sampai hari ini gua duduk di sini juga sebagai bendahara, diajak sama Mas Andri gitu kan, Pak Ketua. Nggak ada lagi. Karena sebenarnya bukan karena tadi yang seperti dibilang di awal, karena suka bayarin, bukan. Kita juga mengkolek dari beberapa donatur Nah, gitu kan, itu baru penting. kita jadi bayarin. Emang posisinya pas, bendahara, bukan kasir. Ah, betul. Iya. Yang terjadi adalah bendahuru hara, bukan bendahara. Kenapa? Karena sebelum terkumpulnya itu, iya kan, itu pasti ada ribut-ribut dulu gitu. Lo bantu ini, lo bisa bantu apa? Nah itulah huru haranya tuh di situ. Oke. Menarik. Berarti fungsinya anak kota bisa lihat ya, nggak cuma sekedar organisasi ditaruh terus hanya untuk jabatan, tapi ada kompleksitas di dalamnya, fungsinya masing-masing gitu ya. Gimana nih menurut lo dengan visi apa yang
Ya terutama dari sisi bendahara dan sekretaris di kepengurusan yang sekarang gitu harapannya. Jadi yang paling sederhana organisasi itu kan butuh 2 elemen ya. Yang pertama ujung tombak, yang kedua ujung tombok. Jadi Kang Dadang sekretaris jadi ujung tombak. Hari ini Kang Dadang hampir menyelesaikan banyak urusan, termasuk nanti misalnya persiapan tim segala macam. Beliau melakukan pengelolaan manajemen gitu kan, ada manajer dan segala macam. Kang Dadang yang punya urusan, termasuk tadi Ko Anton bilang beliau menjadi jembatan komunikasi Perbasi dengan pemerintah Kota Tangerang. Ya. Nah ini ujung tombak. Elemen berikutnya ujung tombak, ya ini ujung tombaknya. Jadi chemistry yang terbangun ya ujung tombak dengan ujung tombak ini ya itulah benci tapi rindu. Karena semakin dia ujung tombak ini tajam, tombokannya juga jadi tajam. Jadi chemistry ini yang terbangun. Iya. Kita udah masuk ke sesi akhir. Mungkin kita mau ngomongin soal goal dan harapan kali ya dari kepengurusan ini sekarang sampai 2026 nanti. Kita harapannya nih dengan Perbasi Kota yang ada sekarang nih, basket di kota kita nih bakal lebih gimana lah ya. Mungkin nanti sebelum tutup sama Andri mungkin dari Kang Dadang. Ya, kalau gua sih berharap begini ya. Ya Perbasi ini kan ya sebelum inilah gua nggak ngelihat ada pengurusan yang bener lah begitu. Tentunya karena gara-gara itu kemudian juga akhirnya jadi ya perbasketan juga nggak Begitu hidup jalan, lah, gitu, nggak ya. ada ini. Jadi memang harapan gua sih yang sederhana adalah ya ini memang harus tumbuh lagi gitu, Ya. harus booming lagi, harus apalagi Tangerang punya sejarah kan begitu ya. Kenapa sejarah itu nggak kita ulang lagi, itu bagus banget lah begitu. Dan gue ngelihat potensinya sangat besar sebetulnya. Ya. Kalau nggak ada yang ngurus, ya pada kemana tuh gitu Ya, kan. ya. Dan kita memang sangat dekat dengan Jakarta dan sebagainya lah begitu ya. Sehingga sayang banget gitu kalau nggak kita kelola lah gitu. Ya. Dan Kota Tangerang itu memang butuh juga, nih khususnya Kota Tangerang ya. Ya memang butuh sebuah eksistensi yang Ya. lebih besar lagi dengan, nah kita dorong dengan olahraga. Ya. Jangan sampai kita ketilep sama tetangga sebelah lah gitu ya, Tangsel dengan yang besar-besarnya gitu Ya. ya, kabupaten dan yang besar-besarnya gitu ya. Jadi ya eksistensinya di sini gitu. Kita hobinya di basket, kita mau ngurusin basket ya di situ lah kita Ya. angkat gitu. Itu sih. Oke. Kalau Bowie? Bicara goal ya, goal sebenarnya sih gua sih kurang sependapat bagaimana supaya kita nanti lebihnya dari hari ini tuh mau gimana. Enggak deh, gak usah muluk-muluk seperti itu. Gimana kita bisa mengembalikan era aja anak-anak zaman kita tahun 90-an gitu kan. Dimana Kota Tangerang tuh bukan hanya 1-2 orang loh. Kota Tangerang tuh bisa menciptakan belasan orang yang main di profesional. Batch itu satu angkatan. Iya. Satu angkatan. Bahkan ada satu sekolah itu 6 kalau nggak salah 6 atau 8 pemainnya main di profesional. Sebut aja sekolahnya. Pentek. Enggak apa bro, kita harus berikan apresiasi Ya, ya. agar kalau nanti guru-guru atau pemilik yayasan Jupentek segala macam udah men. Jupentek itu jadi pilihan orang sekolah di sana bukan karena akademis, karena gaul melalui basket. Jadi bapak-bapak yang hari ini bina Jupentek, basketnya dimajuin lagi. Ya. Bukan karena akademis masuk ke sana, tapi karena basketnya bagus. Ya. Dan itu bukan cuman tugas dari kita sebagai pengurus ya. Ini kita harus saling bersinergi lah. Baik dari pihak sekolahan, klub, pemerintah daerah. Ya, betul. Iya kan? Community juga. Bahkan ya mungkin kita nanti akan buka peluang bagi para swasta lah. Sponsor Ya, sponsor. untuk masuk ke Itu industri. tugas kita bareng-bareng. Nggak bisa masing-masing jalan yang akhirnya nggak ketemu visi besar yang sama. Nggak bisa. Tuh lihat Nakota visinya. Mudah-mudahan ya kita bisa dapetin sesuatu yang baik ya. Ya. Sebagai penutup, Ndri, Jadi pertama tadi udah di reminder, udah diingetin sama Bowie bahwa ada kultur basket di Tangerang ini yang memang basisnya adalah sekolah. Kekuatan basket di Kota Tangerang ini memang student athlete. Akhirnya bayangkan ada era di mana SMA Jupentek Tangerang, wah namanya sampai sejabodetabek. Di eranya Kak Bugi, eranya Helmi. Helmi gitu ya, eranya Bang Awo. ya. Dan
Nusantara misalnya, bayangkan SMA Nusantara hari itu ya bisa terkenal bro kemana-mana. Belum lagi eranya SMA 4 zamannya Sandi dan segala macam, SMA 2. Dan bener sih kata Boy bahwa kita akan mengembalikan kejayaan itu seperti yang Kang Dadang mau melalui gimana cara ambience-nya dapat lagi nih. Ya. Dan ini bocoran buat teman-teman anak kota. Dalam waktu dekat kita akan gelar kompetisi antar alumni. Jadi buat teman-teman sekalian halal bihalal dan silaturahmi sudah mulai nih kumpulin teman-teman alumni SMA-nya. Ya. Oke, buat anak-anak basket sudah mulai kontak-kontakan teman-teman alumninya, kita akan kumpul bareng mengenal nostalgia itu back to 90s di lapangan basket. Ini bocoran. Nah, terus sebagai penutup, dua orang ini adalah kalau kata Mas Anies, lawan berdebat adalah teman berpikir. Dua orang ini adalah dua orang yang sering kritik di gua secara pribadi. Karena gua adalah representasi kepengurusan yang kemarin. Bowie orang yang bawelnya minta ampun. Kang Dadang mengkritik dengan cara yang halus lah. Bikin event gitu ya. Walaupun bagi gua alhamdulillah dia bikin event, akhirnya tanggung jawab gua bikin event berkurang. Tapi dua orang ini adalah dua orang yang akhirnya menjaga Perbasi tetap on the track. Dan kenapa gua butuh beliau? Karena mimpi-mimpinya beliau berdua akhirnya gimana caranya kita bareng-bareng bisa kita wujudin di Perbasi tahun ini. Oke. Itu anak kota obrolan kita pagi hari ini. Sekali lagi thank you untuk Nordic, Skandinavia, Tangerang TV yang udah support kita alat dan teman-teman yang bantu. Thank you juga untuk anak-anak kota yang udah follow Instagram kita, lihat YouTube kita. Kita terus butuh dukungan. Demi tadi teman-teman pengurus sudah ngomong soal tujuan kita kemana. Kalau teman-teman bisa dukung kita terus dengan cara follow atau like atau subscribe, mudah-mudahan basket di kota kita akan balik lagi. Amin. Jadi seru-seruan. Atau mungkin nambahin yang Andi tadi bilang, kalau mau ada kompetisi antar alumni udah bisa dimulai dari sekarang nih, udah mikirin desain jersey-nya kayak apa. Hubungi gua. Latihan di mana? Jersey-nya mau desainnya kayak apa gitu ya. Oke, thank you Kang Dadang, Boy. Oke. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.